Wong Yahudi selawase sampai kiamat. Kalau masih dengan mental Yahudiannya, itu pasti ada orang-orang yang dikirim pangeran bagian nyiksa. Nah pangeran di sunah anti, nak ngirim malah wong soleh. Mergo wong soleh dikirim nyiksa kan hilang soleh. Jadi orang Arab yang dikirim nol madun, kayak kuat selain rasi senjata, kok hilang soleh. Ini tenggene era sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Ini mau kalau terangkan ini kisah paket itu nopo nah sing buatan paham ini ngurungakan sing ngaji sing ini orang Yahudi Nasrani ini kalau ceritanya malih bahwa peta umumnya itu Nabi dulu di Mekah itu sekitar 12 tahun sampai 13 tahun. Jadi Nabi umur 40 tahun jadi Nabi, 12 tahun di Mekah, 12 tahun lebih sedikit, nggak sampai 13 tahun. Ini itu disebut periode Makkiyah. Kemudian setelah hijrah disebut periode Hijriyah. Di Mekah itu orangnya jahiliyah semua, jadi agak senang dan nurui, terus ngantongi waktu musir ya, khas-khas orang khas-khas orang nggak terdidik. Teng Medina itu kelompok ahli kitab. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang terpelajar, sehingga mereka punya kriteria siapa yang calon jadi nabi dan alamat-alamatnya kayak apa dan kemampuannya kayak apa. Sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki ahli kitab orang Yahudi, ketika nyatanya ada iman itu Allah punya alasan menyiksa karena sudah diberi banyak pengetahuan tentang kitab-kitab samawi, kok tetap berjuru, maksudnya tetap melawan orang yang harusnya diyakini sebagai nabi. Nah ini terus akhirnya Allah piyambak ngangsalaken kanjeng Nabi perang. Ini itu terjadi pas perang Khaybar terakhir wonten Ijla Bani Nadir. Kalau terang peta secara parah. Jadi di Madinah itu selain sahabat Ansor dan Muhajirin sebagai pendukung Nabi, itu ada kelompok-kelompok di Khaybar, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu kelompok besar penganut paham Yahudi. Ini itu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dulu itu ada satu periode di mana dua kekuatan ini sering diskusi agama. Ya seperti yang kalau kita tahu ini, mat kena Nabi tenan ada banyak pertanyaan. Aku ngerti mat ada 5 hal yang tahu hanya Nabi. Kalau kamu bisa menjawab 5 hal ini, ya kamu Nabi, ya aku Nabi. Termasuk ditanya tentang Baitul Maqdis, tentang pertama kali orang masuk surga itu makan apa, terus tentang Dzulqarnain itu siapa, roh itu kayak apa. Itu bukti-bukti bahwa mereka sudah mengenal kitab suci, sehingga cara memberi pertanyaan atau ngetes tentang Nabi ya dengan cara-cara khas kitab suci. Ketika nyatanya Nabi bisa menjawab yang harusnya mereka yakin bahwa Muhammad itu benar, malah enggak. Iki pancen potensi di pengaruh. Berarti iki nak wong iki pinter tenan, jadi iso jawab tenan. Berarti potensi di apa? Pengaruh. Nak ngono apike dilenyak. Dadi ora mikir kepengin imam, logikane kebalik. Nak ngono apike apa? Dilenyakkan. Akhirnya suatu saat kanjeng Nabi nate ditimbali teng Bani Quraidah diundang. Dan takdir ada satu sengketa di Bani Quraidah, Nabi diundang dan memberi keputusan. Ternyata sebelum Nabi masuk Bani Quraidah, banyak orang-orang yang sudah disewa. Cara saniki kata semacam intelijen atau apa, sudah ditugaskan sama ketua-ketuanya untuk membunuh Nabi. Akhirnya Nabi diberi wahyu Jibril, kamu jangan datang Muhammad, kalau kamu datang dibunuh. Nah semenjak itu terus kongsi kesepakatan damai dengan Yahudi Nasrani bubar. Akhirnya Nabi memaklumatkan perang. Ya, Nabi maklumat no perang karena Bani Nadir, Bani Quraidah itu kelompok kecil yang sudah tidak bersenjata, tidak kuat, akhirnya nggak jadi perang karena tidak banding. Yang terjadi adalah ijla. Ijla itu pengusiran, paham? Kenapa? Pengusiran ini yang terkenal. Walau lah angkata bahwa alimul jala al azzabahu fitri. Ini yang disebut tentang surat Hasr. Seperti tentang surat Hasr ini. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil Hasr. Wonten pengusiran.
Ijla pengusiran. Pengusiran saking Madinah diusir oleh Bani Nadir teng Quraisy. Terus era Sayyidina Umar total saking Madinah diusir sedanten sampai ke Palestina. Era Nabi masih ditoleransi diusir dari kawasan Madinah, tapi masih di sekeliling Madinah. Ya rumah Nabi. Jadi tidak punya tempat tinggal. Era Sayyidina Umar diusir total ngantos teng Palestina. Terus era modern, nate perang saudara, kalian Libanon, kalian Palestina, nganti Yahudi menyebar kemana-mana. Terus sekitar tahun 64-66 terus kembali lagi nih lewat deklarasi Inggris nopo-nopo nih urusan dunia modern. Dari berbagai peristiwa niki, terus zaman niku, zaman Nabi Muhammad abad 7 ini sekitar 610 sampai 700 Masehi. Ini Quran mengatakan Allah ngekei weruh ning Nabi Muhammad bahwa nanti wong Yahudi itu mesti ana wong sing bakal nyiksa maya tubuhum soal azab iki diterusno ila yaumil qiyamah. Terus paling modern di era wong Yahudi dikejar-kejar itu jauh sebelum kejadian wong Yahudi dikejar-kejar Nazi. Quran pun bahas layak atanna alaihim ila yaumil qiyamati maya tubuhum soal. Wong Yahudi itu nanti pengen dina kiamat. Iku mesti ana wong-wong sing semangat menyiksa. Wah, mulane Yahudi ora tau wae, do sugih ora tau wae. Wong sugih blegeder nganti saiki duwe triliunan, tapi nganti saiki negara ora becus perang. Bahkan yang ingin bunuh orang Yahudi itu tidak mesti dari kelompok Islam ekstremis. Dulu di Tab Samir itu yang bunuh itu ya orang Yahudi ortodoks. Ya dong, rian matinya PM Israel itu yang bunuh tidak dia orang Islam, tapi orang Yahudi apa? Ortodoks. Lagi nunjuk nona Quran itu mukjizat jauh sebelum kejadian Nazi, jauh sebelum kejadian apa? Nazi. Quran wis cerita layak akan na'alihim ila yaumil qiyamati mayyasumuhum soal. Wong Yahudi selawase sampai kiamat. Kalau masih dengan mental Yahudiannya, itu pasti ada orang-orang yang dikirim pangeran bagian nyiksa. Nah pangeran disunah anti, nak ngirim malah ra wong soleh. Mergo wong soleh dikirim nyiksa kan hilang soleh. Jadi orang Arab yang dikirim nol madun, kayak kuat selain rasi senjata kok hilang soleh. Ini tenggene era sebelum Masehi. Niku orang Yahudi tenggene Palestina. Niku kalah dari kerajaan Babylon dan Irak. Niku nak cara sejarah niku nak cah santri maca buta najar. Nak teng buku-buku Latin biasanya ditulis Educat Najar. Niku teng pemerintahan Babylon niku Irak di Babylon Babylon itu termasuk kota tua Irak. Disebut ning Quran apa di Babylon apa? Itu selawase dikuasai non ahli kitab Majusi. Penyembah api. Pangeran ketika wong Yahudi ndelodok teng ngene Ardil Muqaddasah ning teng Palestina. Niku nanti Palestina dihancurkan oleh balane sinten buka Najar. Total sing wedok didadekno amat, sing lanang digerbudak. Sampai saking gelane pangeran sak masjid-masjid sing bersejarah yaitu masjid tinggalane Nabi Sulaiman Nabi Musa dihancurkan. Ini yang disebut di Quran. Faidah ja'a wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa yutabbiru ma'alau tasbih. Kama dakhuluhu awwala marrati. Itu menunjukkan kalau Quran itu mukjizat. Semenjak dulu ukuran sebuah negara dirusak itu naik sak masjidnya kalau kerusak. Dan itu buktaan terus sak masjid-masjid itu dihancurkan. Wal yadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala jadi faidah ja'a wa'du'u laguma ba'atna 'alaikum ibadal lana wa ibadin syadidin fajatu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ul. Fajatu khilalat diyar itu musuh itu sampai menerobos ke sela-sela rumah. Jadi Yahudi diburu sampai di jero-jero bau itu parah. Kebuktaan Nasoro pasukan cara tadi pasukan komunis tidak beragama. Nyincang ora wedi pangeran. Mane nak diserang Kristen di Yesus. Ora diserang wong komunis ora wedi apa. Kurang duwe pengen. Entar ngamek total Yahudi habis.
Ewa semono pangeran sing ngeki kesempatan malesin ahsan tum li anfusikum wa in asatum napa fa. Akhirnya terus wonten generasi sumaroda jenala kumul karrota alihi wa amdadinakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara napa. Nah, ini sing dalil nak kabeh ku haram. Tinggal dalil ulama-ulama nak kabeh ku haram. Wong Yahudi sing wis minoritas karena nenek moyangnya digas di sana. Sing minoritas terus do tobat. Paham itu tuh? Kalau dua gunung cara tadi kita gunung Sion, teng gunung Haikal tempat suci ya. Dan gunung Sion cara tadi. Sing sejarawan sekarang kalau nulis itu gunung Sion, kalau dulu namanya Jabal Sulaiman. Lalu do tobat. Kelompok minoritas tobat, cara tobat dan kuat terus cepat-cepatan gawe anak. Ini misalnya gue ngerosong di Indonesia, wong soleh tidak, terus madun terus kesebutan dia anak gendong soleh, nyoleh no wong tidak repot atau nyoleh no anaknya. Di mana itu sono biari sing dalil nak kabeh ku haram. Kau nih gue Quran diri utama wong soleh nape menang, wa amta dinagum diambalin no. Di anaknya dikonak. Ini cara sebagian kiai tadi, cara pulau ini kurang urusannya dalil kabeh, cara pulau ngomong cerita Yahudi Nasrani ini tidur napa kabeh. Hubungannya macam untuk order kok. Walhasil akhirnya kelompok soleh yang minoritas itu terus jadi kelompok besar karena mereka tetap punya turunan besar jadi kelompok besar. Ketika jadi kelompok besar karena kesalahan mereka punya kekuatan. Akhirnya sumarodadina lakumul karrotan apa? Alaihi wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nasir. Populasi orang Yahudi karena mereka soleh. Iku rumah tenan, ngaji tenan. Saya bertanggung jawab di depan Tuhan benar. Ciri utama wong soleh itu cepat populasinya. Mergo wong soleh mulai bisa seneng kawin. Nah, kamu cepat duwe. Kelompok bukan nesir kusanator berhubung menang-menangan jadi wong kuat ora seneng kawin. Senenge do ngeloni amat kumpul amat. Cara wong sugih-sugih saiki ku do duwe wil. Dikumpuli tapi mau duwe warna. Akhirnya populasinya lama. Paham? Sing wong soleh gawe anak mergo rapi. Sing wong nakal ora seneng dia anak, mau seneng seks tapi ora seneng. Dan akhirnya keselit populasinya apa? Keselit. Ini jenis wa ja'alnakum aktsara nasir. Mergo pertama wa amtadnakum bi amwalin wa banina. Ini sejarah Quran. Makanya Quran di juz 12 nanti diulang lagi di surat Nuh. Itu termasuk ngintung nikmat wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mat'an hasanan ila ajal musamma. Yumatikum itu artinya apa? Itu yang diterangkan di surat Nuh wa yumdidukum bi amwali wa banina. Orang dibuat kekuatan itu kalau kelompoknya banyak, anak turunnya apa? Kata teng Indonesia. Yang Indonesia itu dulu ketika KB itu dicurigai karena kalau yang wong Jawa Islam KB anak sidik-sidik. Dan anak wong Jawa anak sidik-sidik terus Cina anak 10-an itu misalnya Cina tak juta, anak 10 langsung 10 juta. Nah 10 juta dia anak 10 terus pindah 1 juta pokoknya sempet. Dan anak wong Jawa itu dulu kiai-kiai sing ngaramno KB saking fanatik kan niku. Iki pelaturan Yahudi, pelaturan kafir, mereka wong Islam ora oleh dia anak di dosa bener. Sing curiga ngoten ya menawa salah, wong perhitungane negara urusan kere ora dindi, kok anake akeh kere malah gak karu. Tapi memang sejarah kita punya trauma sejarah. Pernah ada satu sejarah di mana populasi yang dikendalikan itu duwe akibat ketika populasi musuh jauh lebih cepat. Ini rumah tenang, ini strategi perang yang tidak usah bertumpah darah. Akhirnya tenang, wong Yahudi minoritas soleh ini anak kata. Ini disebut ning Quran apa wa amtadnakum bi amwali wa banina. Kowe tak kaya anak. Wa ja'alnakum aktsara nasir. Akhirnya wong Yahudi populasine kuat, sementara yang Babylon karena nikmati seks bebas. Misalnya wong wedok tidak amat, tapi mau duwe anak. Gak mati di turunan, cepat punah. Kelompok ini cepat apa? Punah. Nanti negara-negara maju mesti gitu. Makanya negara-negara maju yang sudah sehat itu mesti orang disuruh kawin. Nanti kalau negara sudah terlalu maju, orang boleh kawin sejenis kayak di Belanda. Sekarang di Amerika juga diperdebatkan.
Nanti itu tidak bisa populasi kan? Populasi gimana? Orang lesbi, orang homo, seks. Padahal kalau sudah punya populasi, tentu kelompok ini minoritas. Yang populasinya ada turunan Mustafa, untuk santri dari kegiatan, untuk santri anak-anak. Santri rata-rata anak-anak, mereka wis tarungan dari kegiatan. Sementara ngomong wis celananan jin di ibu. Itu tidak apa-apa menurut agama, asal populasi yang banyak ini kemudian menjelma sebagai kelompok yang kuat. Paham ya? Sing iso ngalah nang musuh, ora kok anake akeh tambah kere tambah kere banget, bar kere biasa dadi kere dua. Udah mari parah kan itu. Anake akeh kok kere biasa menjadi kere apa? Sampai kere sedengan jadi kere parah. Lah itu mari perkara. Sudah, akhirnya kelompok Yahudi lebih besar. Akhirnya ngebeki daerah Palestina. Jadi mayoritas malah. Setelah mayoritas karena mereka kelompok soleh bisa mengalahkan kelompok turunan Ibu Gendis ngalami begini. Terus begitu. Era Nabi Muhammad, nih sampai era Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu satu kelompok soleh yang diimpit beberapa musuh. Karena Nabi menangi kondisi perang, menangi kondisi apa? Perang. Neng Mekah, kafir Mekah, dan pinggirnya ono Yahudi, Quraisy, Bani Nadir. Sebab itu Nabi dawuh tanah kahu, tanah salu, fa ini mubahin di kumul umah. Kue nak nikah nang dia anak akeh dari Nabi tanah kahu nopo tanah salu. Kue nak nikah ya nang dia anak akeh. Sampai itu jadi metode kekuatan. Bahkan sebagian hadis ada istilah antikul walu dal wadud. Kue nak nikah cawe itu sing duwe bakat anak akeh. Alfa itu sing mana? Sebab itu kiai-kiai sing aran kok kabeh pede, mergo delok hadis-hadis iku arahe wong kok anak akeh, tapi ora ono asal usul. Lha sing mari kacau ora apa-apa. Terus disimpulno di anak akeh penting. Wah, anak wae meler-meler wae. Kakak orang iso mlaku di adik meneh waduh. Adik dimi ibuke kakak rewel akhire disentak ibuke wae. Tak telu meler kabeh dijak tuan kiai sing suwung sing barep nuwakal sing gedhe sik urung mlaku sing paling cilik sik nyu. Malah ulang ngono rezekine bapake Pak. Akhirnya somai kon rokok. Sampai ya. Itu salah kaprah, itu nggak roh sejarah. Dulu kan duwe anak akeh itu dalam konteks yang kayak itu tadi, paham ya? Dalam konteks yang kayak itu tadi. Karena nanti ngalami kondisi perang, di mana populasi kaum dolim itu cepat, paham ya? Itu harus diimbangi populasi kaum solihin juga cepat. Sehingga Nabi dawuh tanah kafu tanah salu, dawuh angkiful waludal badu. Terus kemudian di era-era ulama modern kayak MUI, kayak apa, saya itu menangis dulu. Saya itu dulu sering bermusyawarah. Hukumnya KB itu kayak apa? Era-era kiai-kiai modern pakai dalil wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang takwa itu takut meninggalkan satu generasi yang lemah. Ada ulama-ulama yang modern, ulama saya ini generasi lemah, ya anak akeh kiri, anak akeh gak terurus, pokoknya nasiri, harus gampangan. Akhirnya ulama-ulama rata-rata membolehkan kaki. Selain faktanya, yaitu tadi, sebetulnya bolehnya bukan karena ayat itu. Saya yakin bolehnya itu tidak karena ayat itu. Sebetulnya KB atau tidak KB itu yaitu tadi. Benar yang cerita saya pertama tadi. Sekiranya kaum zalimin populasinya lebih mengkhawatirkan lebih banyak, tentu kita harus menciptakan populasi kaum solihin jauh lebih banyak. Enggak dong, misalnya tak ingat, populasi tikus itu mau wae. Niku wis iso ngalahno menungso, ora usah wong. Sampeyan ndelok gambarane film-film fiksi barat. Populasi tikus, Godzilla, populasi nopo jenenge dinosaurus. Niku umpama ada bumi sepek, nggih boten. Nggih boten. Bayangkan nah ini misalnya wong dolim, untungnya wong dolim senane kok selingkuh, ora seneng dia anak. Lha saiki sampean ada, wong Indonesia taruh saja sing makal tak juta. Senengane kawin anake 10-an, 1 juta ping 10.
10 wis 100 juta. Lah kok semuanya kuwawe dia anak itu sak Indonesia dolen kabeh. Mergo anak dolen rata-rata mesti dadi nopo? Untungnya teng Indonesia rata-rata nakal ora seneng kawin, seneng seks tapi ora seneng kok. Akhirnya populasi itu ora cepat. Sampeyan kudu syukur ana tradisi dolen gak seneng dia anak. Iki tak sampai tradisi ini seneng gawe anak urip kok engko populasi ini kok nyelip populasi wong tok. Ini kenal betul kuyon, niku paham. Bersamaan roh itu kenapa dulu Nabi Dawuh tanah kaku? Kenapa dulu Nabi Dawuh angkiful waludan? Di Quran memang gitu. Sama delok tengene surat Nuh. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Terus ana sebut yumatikum mataan. Itu ini terus diteruskan wa yumditkum bi amali wa banina. Mesti di antara nikmat itu adalah wa yumditkum. Allah memberikan kamu banyak anak. Karena itu tadi, seperti kayak di Amerika. Amerika itu kulit putih. Itu dulu kuat, karena mayoritas. Banyak budak Afro dari turunan Afrika. Budak Yemen, kelon, anak Ewa, kecil-kecil separah Amerika kulit hitam. Wow, budak bener diperbudak, tapi tetap pola terus. Mana Ewa? Kulit putih, boleh kulit tinggi separah Amerika, boleh di. Lebih enak di Indonesia, mungkin Cina itu terus sewenang di anak. Terus santri mulai mengekang duit, ngerti-ngerti wajah Cina ya pusing. Nah ini teori strategi deh. Dan sama nak kakak gula, tetapi ya suntik. Ya itu kekuatan, kok kakak mulu. Tapi pernah ada satu sejarah di mana populasi itu menjadi masalah. Seperti sekarang yang menjadi masalah PBB itu di mana populasi penduduk dunia tidak cepat. Ane Cina itu gawe satu mazhab, yang penting ekonomi dikendalikan sampai populasi penduduk tidak meningkat drastis. Makanya sampai uang wajib di anak bersisa maksimal loro. Barang jenane kena gempa bumi, anak kita do mati do protes. Gara-gara anak kita tak mati entek. Penduduk Cina do protes. Ambek negara, itu wajib di anak kita. Barang ana bencana anak mati terus entek. Iya, mana berat kita, mata itu jadi kok mata, pemenang yang butuhnya papa, butuh papa anak 10 warna, mata 8 itu wae, butuh papa anak 10-an bener, mata 10, mati 8, jadi tentu loro. Malah ini kalau cerita bahwa sejarah itu berulang. Dulu zaman Bukhtanasor, zaman Yahudi. Itu pernah populasi itu menjadi satu strategi kekuatan. Ya. Populasi itu menjadi strategi apa? Kekuatan. Makanya orang Yahudi yang soleh-soleh ini dipercepat oleh Allah supaya cepat beranak. Itu jenis wajah wa amtadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara apa? Nah, karena orang soleh itu suka kawin dan suka punya anak, maka cepat populasinya. Sementara orang soleh mau senang zina, senang selingkuh, akhirnya tidak pasti banyak dia. Akhirnya orang soleh mayoritas waja'alnakum aktsara apa? Nah, akhirnya unggul. Barang itu unggul lali meneh delodok meneh. Akhirnya disiksa meneh. Hampir lali delodok disiksa meneh. Nasibe yang jadi ngantos era modern ini ku tragedi ini ku Holocaust napa-napa itu tragedi sinten Nazi berburu tiang sinten ya. Ini ku wonten Qur'ane ini ku wa ista'adzana rabbuka la yaqatana 'alaihim ila yaumil qiyamati mayasumuhum soal. Sebab itu bagi seorang muslim yang imannya kuat, itu sebetulnya memang setengah sunat menikahi kafir kita dia, sehingga nanti generasi setelah itu sudah menjadi muslim. Ya, jadi misalnya orang-orang soleh Islam itu menikahi Yahudi atau Nasrania yang ahli kitab, itu artinya nanti anaknya sudah menjadi muslim karena intisab anak ke bapak. Itu dengan sendirinya juga menghentikan populasi Yahudi atau apa? Kiai harus berlapang dada. Di Amerika, di Eropa atau di negara-negara barat, itu orang Islam diwai, orang santri nekat atau orang Islam nekat, rabi boleh. Keluarganya mungkin gremeng. Anakku tak didik tenan mulai cilik santri kok rabi boleh. Tapi sirene pangeran lewat nekat itu anaknya Islam. Paham?
Kowe ora ngarah Islam lewat ekstremis iso jadi kuat. Sing kuat lewat tradisi kawin. Akhirnya generasi Yahudi itu hilang Nasrani karena bapak Islam, meskipun cek Yahudi Nasrani, terus kemudian menjadi turunan apa? Dan sekarang nggak kebayang, sekarang mungkin semua. Kayak di Amerika sekarang banyak umat Islam, di Perancis banyak umat Islam. Gara-gara apa? Imigran Aljazair, imigran Kenya, paham ya? Bahkan seorang Barack Obama yang bapaknya Muslim, sampai jenenge Barack Hussein, bapaknya apa? Muslim. Artinya itu menunjukkan bahwa Quran itu benar, bahwa pernah populasi, strategi populasi itu ampuh sekali dalam menghadapi musuh. Siapa yang mengira bahwa lewat populasi Islam menjadi kuat? Lewat persilangan kawin, paham? Lewat persilangan apa? Lah ilmu begini sudah habis, nyongkol jihad wis perang apa wong. Nek bayi wong tapi dele, nak depan rawani itu kan terus repot. Perang zaman Nabi depan orang lingkup. Paham, lewat begini sampai menjadi tahu bahwa masalah populasi itu satu strategi yang sudah dipakai mulai dulu. Itu kalau Allah menghendaki satu kelompok itu kuat, maka dijadikan mereka suka nikah. Kalau sudah suka nikah, tidak sekedar nikah, suka punya anak. Dia melahirkan kelompok so. Makanya Nabi menyangkut nikah sampai menghentikan faman rohibaan sunnati falaysa minni. Satu ibadah yang sunnah, tapi Nabi ultimatum faman rohibaan sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, yaitu nikah dan kemudian punya anak, itu falaysa minni, tidak termasuk kelompok. Padahal nikah oleh ulama divonis sunnah. Semua ulama ijma nikah itu hanya sunnah. Tapi satu sunnah sing Nabi ultimatum faman rohibaan pun mau hukumnya sunnah, tapi nak raneka dia untuk gedeng sunnah Nabi. Wah lucu. Jadi hukum Islam kadang lucu. Wong dihukumi sunnah, tapi dia hukumnya nikah tetap sunnah. Tapi wong tidak seneng nikah, mlebu paman rohibah, anjur nanti. Sopo digedeng sunnah ku valid apa? Ternyata setelah dihitung begitu. Bayangkan misalnya, di Indonesia taruh saja ada santri wong soleh 5 juta orang. Gak nikah kabeh, matek kabeh punah. Sementara gendo-gendo nikah kabeh mulai generasi gendo. Berarti kelompok gendo populasi ini semua kok ini gambaran film dinosaurus. Kelompok solihin punah berkedora wanita. Kemati bodoh, orang yang mati ketua. Udah boleh, dalam Islam tidak boleh. Ada payu rapi, orang apa? Serapi dan dia. Paham? Dia anak itu lah yang penting, menyelesaikan masalah. Mantu nak gedeng no, nak orang dia anak gedengin yang mantu. Kalau dua anak itu sakit putune. Tapi nanti dia anak itu mau strategi perang internal. Mergo dia yang rebut dunia ini mertua itu rakanten. Nak dia anak ngono putune. Jadi kok enggak dunia ini dari ngepekno putu. Utek. Jadi jadi apa niate ora izatil Islam wal muslimin tapi go strategi internal keluarga. Menolak Pak. Nah dari zaman kanca-kanca kula ngoten, ora anake kiai, ra pintu anake kiai. Nang cepet dia anak, benang anake diceluk Gus nang bagian dari tahta kerajaan. Wis terus maksudnya Islam ora ngono iku gue mikir Islam malah gue mikir nasib dhewe. Tapi semenjak dulu itu begitu. Sekarang teruji teori itu. Amerika itu ada banyak kulit hitam afro karena banyak orang nikah dengan kulit putih. Eropa juga begitu. Dulu itu tidak kebayang kayak Perancis banyak Islam termasuk Zainuddin Zidane. Karena Aljazair. Loh iya, itu kan bukti. Sampai ada di Amerika ada Barack Hussein Obama itu karena begitu. Artinya bahwa teorinya Quran itu benar bahwa di antara proses perjuangan sendiri kadang hanya unsur perkawinan silang, unsur populasi penduduk. Ini kadang kalau bener ya kiai sing anti kafir, kok penak Cina tetap di anak akeh, wong Islam ora oleh duwe. Saya tidak setuju nilai curiganya, tidak setuju. Saya juga tidak senang model main curiga. Tapi secara teori hitung-hitungan itu bisa kita setujui, seudon itu bisa kita apa?
Mana kalau nanti ngertos minum ini tahun minggu nanti kejadian tentang Tuban nonton kiai ngalalo kafe, itu ngaramno kafe. Sing ngalalo pas pidato didono, sing ngaramno. Orang kafe kok halal didono pas pidato. Ya karena itu tadi, yang fanatik itu nganggep bener-bener bahwa Nabi ngendikan tanah kafu tanah salu, fa ini mubahin dikumul. Kamu nikahlah, setelah nikah harus punya anak yang banyak, karena tak bangga. Ya tapi itu ilmu itu tadi. Apa artinya? Nabi tujuannya kan ben bangga. Apa kira-kira Nabi bangga beda 10 mencerat kabeh? Ibu isi pikir lah ya tujuannya anak akeh ben Nabi bangga. Apa kebayang Nabi bangga beda 10 mencerat kabeh, guru gizi napa? Maksudnya ya akeh ganteng-ganteng terus kuat, terpelajar di jalanan terus akeh terus meler kabeh mbok sentak-sentakan boe mesti tapi yo orang ini dia coba masuk. Karena bangga itu artinya kan butuh sesuatu, butuh kriteria kan untuk dibanggakan itu kan butuh apa? Kriteria. Smiler, buru gizi dan sebagainya. Paham ya? Pulau terangkan. Makanya ayat ini bukti bahwa Quran itu benar. Ini Quran cerita sampai dino kiamat selalu akan ada orang sing anti Yahudi. Mayasumuhum soal. Ini era modern jadi di sini nanti ini era modern. Tapi kita tidak membenarkan ya, kita secara ideologi modern tidak membenarkan. Tapi itu tetap menjadi fakta. Kita benarkan apa tidak benarkan itu tetap menjadi fakta. Orang Yahudi selalu punya musuh yang yasumuhum soal. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Baha, kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.